Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rapid test COVID-19 yang ditulis oleh Dr. Arina Diah Rahmawati. Yang pertama adalah latar belakang. WHO menetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian pada 4 Februari 2020, penetapan infeksi novel coronavirus atau infeksi 2009 nCoV sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada 31 Maret 2020, ditetapkan Kepres nomor 11 tahun 2020, COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pada 13 April 2020, Kepres nomor 12 2020, COVID sebagai bencana nasional. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Coronavirus diidentifikasi pertama kali pada tahun 1960. Selanjutnya coronavirus yang menginfeksi manusia yaitu 229E alpha, NL63 alpha, OC43 beta, HKU1 beta, dan coronavirus lain yang menginfeksi manusia yaitu MERS-CoV beta, SARS-CoV beta, SARS-CoV-2 beta. Nama virus penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Selanjutnya adalah gejala. Dapat berupa demam, ispa ringan hingga berat. Orang tua dan orang dengan imunitas rendah lebih rentan terinfeksi. Cara penularannya yaitu penularan dapat terjadi antara manusia melalui percikan saat batuk atau bersin yaitu berupa droplet. Transmisi udara dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol. Masa inkubasi yaitu rata-rata 5 hingga 6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. SARS-CoV-2 adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan dapat menyebabkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 80% pada umumnya gejala ringan hingga sedang, 15% gejala berat, 5% membutuhkan perawatan ICU atau kritis. Gejalanya sendiri adalah demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak. Kasus berat dan kematian meningkat pada orang yang dengan kondisi penyertaan, penyakit jantung, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan usia di atas 60 tahun. Selanjutnya adalah penegakan diagnosa. Metode deteksi molekuler atau NAAT, Nucleic Acid Amplification Test, seperti pemeriksaan RT-PCR termasuk TCM dan viral load. Pengobatan dan tata laksana klinis, yaitu belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Vaksin masih dalam tahap pengembangan. Pencegahan yaitu berupa dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam alat tes COVID-19. Yang pertama adalah PCR atau swab, merupakan metode yang dilakukan dengan menyeka bagian hidung atau belakang tenggorokan. Hal ini sebagai upaya untuk mengambil sampel air liur atau mengumpulkan sampel cairan dari saluran pernafasan bawah. Selanjutnya adalah rapid test. Rapid test yang menggunakan sampel darah untuk menguji apakah seseorang positif COVID-19. Hasil rapid test dapat keluar hanya dalam waktu 15 hingga 20 menit dan bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya, TCM atau tes cepat molekuler merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Tes ini dapat menggunakan cartridge khusus yang bisa mendeteksi virus corona. Hasil tesnya dapat diketahui dalam waktu kurang dari 2 jam. Selanjutnya, ronsen atau fototoraks. Bertujuan melihat citra paru-paru dan saluran pernafasan. Melalui ronsen dapat diketahui infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan dan paru-paru. Tapi, sama seperti tes darah, ronsen juga tidak dapat mendeteksi keberadaan virus pada tubuh. Kemudian, apakah perbedaan antara rapid test dan PCR test? Rapid test menggunakan sampel darah yang diambil untuk diuji. Selain itu, memeriksa virus menggunakan IgG dan IgM yang ada di dalam darah atau sejenis antibodi yang terbentuk di dalam tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika di dalam tubuh terjadi infeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit hingga hasil keluar. Selanjutnya, rapid test hanya digunakan untuk screening awal.
Sedangkan PCR test menggunakan sampel lendir dalam lubang hidung maupun tenggorokan. Diperiksa dengan menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan apakah ada virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 di tubuh seseorang. Pemeriksaan menggunakan metode PCR membutuhkan waktu yang beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasil. Metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19. Rapid test atau tes cepat dilakukan untuk memeriksa keadaan antibodi pada tubuh seseorang, bukan memeriksa SARS-CoV-2. Alat tes cepat akan mengindikasikan keadaan antibodi yang berfluktuasi jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh. Kebijakan Indonesia dilakukan rapid test, yaitu tes akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Peralatan tes secara cepat dikirim secara bertahap. Pelaksanaan tes oleh Dinas Kesehatan dengan domisili peserta sesuai kriteria. Rapid test diprioritaskan kepada orang yang berinteraksi langsung dengan pasien positif dan petugas kesehatan. Apa itu rapid test COVID-19? Rapid test COVID-19 adalah pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan COVID-19. Untuk siapa? Rapid test COVID-19 ditujukan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Cara pembacaan indikator pada alat rapid test yang pertama yaitu C atau kontrol, indikator strip berwarna merah. Jika tidak ada, maka gagal. IgG, antibodi yang telah mengenal virus atau kuman sebelumnya. IgM, antibodi ketika tubuh terinfeksi virus atau kuman. Dan S, spesimen atau sampel. Proses dari rapid test yaitu yang pertama adalah pengambilan sampel darah, yang kedua adalah sampel diteteskan di alat tes cepat, dan yang ketiga adalah cairan reagen diteteskan di wadah sampel, dan kemudian hasil muncul dalam 10 hingga 15 menit. Cara baca hasil rapid test. Kondisi 1A, yaitu IgM terbentuk saat tubuh pertama kali terinfeksi virus atau kuman jenis baru. Kondisi 1B, IgM terbentuk diikuti IgG yang telah mengenali virus atau kuman yang menyerang. Keduanya perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Kondisi 2, yaitu perlu tes cepat ulang dalam waktu 1 hingga 2 minggu selanjutnya. Kondisi 3, perlu tes cepat ulang dalam waktu 1 hingga 2 minggu selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara membaca. Jika hanya muncul garis pada bagian C, maka artinya pasien negatif COVID-19. Jika pada bagian IgM, IgG atau salah satu dan C muncul garis secara bersamaan, artinya pasien positif COVID-19. Jika muncul garis pada bagian IgM atau IgG dan tidak muncul garis pada bagian C, dinyatakan invalid. Hal yang perlu dilakukan jika rapid test menunjukkan hasil positif yaitu tetap tenang, hindari kontak dengan orang lain, hubungi rumah sakit rujukan di daerah Anda. Selanjutnya yaitu tunjukkan hasil rapid test kepada pihak medis rumah sakit rujukan dan ajukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tes RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction. Apa yang harus dilakukan jika hasil rapid test COVID-19 positif? Yang pertama adalah bila tidak ada gejala berupa demam, batuk, tenggorokan gatal, dan sesak nafas, maka Anda harus di rumah dan melakukan isolasi mandiri serta hubungi layanan digital health. Selanjutnya, bila muncul gejala yang memberat, segera hubungi fasilitas layanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bila Anda memerlukan konsultasi, dapat menghubungi layanan digital health. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika hasil rapid test COVID-19 negatif? Maka Anda diharapkan tetap berada di rumah dan lakukan jaga jarak atau physical distancing dengan anggota keluarga. Selanjutnya yaitu lakukan tes ulang 7 hingga 10 hari kemudian di fasilitas kesehatan. Selanjutnya bila Anda memerlukan konsultasi dapat menghubungi layanan digital health. Berikut adalah cara-cara pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan benar, kemudian gunakan masker jika batuk dan pilek. Jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke rumah sakit. Selanjutnya, perbanyak mengonsumsi buah dan sayur. Kemudian, jangan mengonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Yang terakhir adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai etika batuk. Yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, kemudian jangan lupa membuangnya di tempat sampah, selanjutnya tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan yang terakhir adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikianlah penjelasan mengenai COVID-19 dan juga rapid test COVID-19. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.